warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Inklusi dari kelas 2025G Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan saya Febrian Firmansyah dengan NIM 031. Saya Diandra Kafidal Khairunisa dengan NIM 168. Saya Erli Molesari dengan NIM 271. Dan saya Alia Rahma Fadila dengan NIM 273. Setiap langkah di kampus ini menyimpan cerita. Ada yang beralih cepat, ada yang melangkah perlahan. Tapi semua menuju tujuan yang sama, yaitu belajar, tumbuh, dan bermakna. Di balik senyum dan semangat, ada teman-teman yang menghadapi dunia dengan cara yang berbeda. Mereka bukan ingin dikasihani, tetapi dihargai. Karena inklusi bukan sekadar menerima perbedaan, tetapi memahami bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk bersinar. Jadi, proyek kampus kali ini kan temanya mengenai inklusi dan aksesibilitas. Tapi jujur, aku masih bukannya kampus kita ini sudah cukup terbuka ya? Terbuka sih iya, tapi belum tentu inklusif. Banyak teman-teman disabilitas yang mungkin nggak bisa ikut kegiatan karena fasilitasnya kurang mendukung. Iya bener, aku juga pernah berinteraksi sama mahasiswa disabilitas di kampus kita. Kayaknya seru deh kalau kita bisa dengar cerita langsung dari mereka. Jadi kita bukan sekedar paham, tapi kita juga bisa belajar tentang teori dari mereka. Dari percakapan sederhana itu, mereka memutuskan untuk bertemu dengan mahasiswa inspiratif. Yang dimana nantinya pertemuan ini akan mengubah bagaimana cara pandang mereka tentang arti inklusif. Selamat siang kakak, karena aku memperkenalkan diriku ya. Nama aku Diandra Kafidal, biasanya dipanggil Diandra. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan. Nah di sini aku ingin sedikit wawancara, mungkin bisa kenalan dulu dengan kakak siapa? Siap, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Alami dari Prodi Pendidikan Luar Biasa 2025. Asal aku dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan dialah mahasiswa inspiratif, Kak Amin. Mungkin kakak boleh menceritakan sedikit tentang diri kakak gitu. Alhamdulillah, takdir yang maha kuasa ya. Saya Ibrahim mempunyai hambatan penglihatan, yaitu atau disabilitas netra. Disabilitas itu yang tadi mempunyai hambatan penglihatan. Ceritanya itu mungkin ini penyebabnya bilang seperti itu. Aku itu tunanetra itu enggak dari lahir, tapi aku tunanetra dari usia kurang lebih 15 tahun. Nah penyebabnya yang paling besar itu terbentuknya kepala bagian belakang itu ke tembok di saat saya main di kali atau berenang ya, itu penyebab besarnya. Mungkin dari situ diperiksa ke dokter, kata dokter ini kamu itu mengalami saraf yang putus, jadi kemungkinan dioperasi juga nggak bisa. Jadi ya syukuri, sabar gitu, karena kata dokter karena Anda sekarang menjadi orang yang mempunyai hambatan penglihatan atau tunanetra. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia sendiri sehingga lupa bahwa ada perjuangan besar di sekitar kita. Tapi dari mereka, kita belajar arti sejati dari keteguhan dan keberanian. Mungkin cerita dari sekolah dulu ya. Iya boleh. Nah, kan sekolah itu wali kelas atau bersama ingin siswanya atau muridnya itu ya minimal berkuliah loh. Dan jadi dari kelas 12 awal itu udah dibimbing gimana masuknya. Oke, kamu cari info yang kelas 12 masuk ke perguruan tinggi, terserah kamu mau di mana aja gitu. Kan itu kelas 12 semester 2 udah ngobrol sama wali kelas, udah ngobrol sama orang tua,
aku itu fix aku ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Pemilihan kampusnya itu kenapa saya milih universitas? Satu, karena ada saudara. Nah, menjadi dekat Unesa, tidak Kulon tepatnya. Yang kedua, kata wali kelas aku, Unesa itu kampus inklusif, ramah terhadap penyandang disabilitas. Kedua itu. Yang ketiga mungkin mau suasana baru lah, yang kayak di Jawa Barat gitu. Nah, kebetulan itu kan ada SNBP, itu kan kakak juga SNBT atau mandiri. Indonesia itu udah komplit, bahkan ada yang namanya mandiri disabilitas, khusus penyandang disabilitas. Tapi aku itu ikutnya UTBK SNBT. Pilihan satu Indonesia, pilihan duanya di Alhamdulillah kayaknya gitu masuk Indonesia gitu. Alhamdulillah jalur UTBK sampai sekarang masuk Indonesia berkuliah di sini. Dari PKKMB sampai sekarang juga alhamdulillah Indonesia juga perhatian peduli. Baik, terima kasih ya Kak. Setelah mendengarkan cerita Kakak tentang jalan ke Unesa, apalagi melalui jalur UTBK yang dimana ini pastinya kayak menyeleksi kita juga, kemampuan kita juga. Dan saya juga banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian wawancara dari saya, terima kasih kami. Sama-sama. Tidak ada yang mustahil selagi kita mau untuk mencoba dan tetap berusaha. Setelah mendengar cerita dari kalian, aku sadar ternyata selama ini aku cuma melihat saja, bukan benar-benar memahami. Terkadang mereka tidak membutuhkan bantuan yang besar, cuma perhatian kecil saja sudah berarti. Iya setuju, aku baru ngeh kalau artis setara itu bukan berarti sama, tapi adil sesuai kebutuhan masing-masing. Aku juga ingin memulai dari diri sendiri, membuat lingkungan yang nyaman untuk siapapun tanpa memandang fisik ataupun kemampuan. Inklusi bukan suatu belas kasihan, tetapi suatu penghormatan. Dunia tidak perlu sempurna untuk menjadi ramah, tetapi manusia perlu sadar untuk menjadi peduli. Yuk mulai dari hal sederhana, pastikan ruang sekolah kamu bisa diakses semua orang. Kalau belum, ayo sama-sama kita usulkan perubahan. Jangan takut salah waktu membantu. Niat baik yang tulus kadang membuat hari seseorang menjadi lebih mudah. Dan buat kita yang aktif dalam organisasi, mari kita bikin kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan. Keberagaman ini bukan sebuah penghalang, melainkan sebuah kekuatan untuk memperkaya kampus. Untuk teman-teman disabilitas di luar sana, jangan pernah untuk berhenti bermimpi. Dunia mungkin belum sepenuhnya ramah, tetapi semangatmu bisa mengubah cara dunia memandang. Saat kita menyediakan akses, mendengarkan, dan melibatkan semua orang, itu artinya kita sedang menciptakan ruang yang lebih manusiawi. Mari jadikan kampus ini tempat di mana setiap suara didengar dan setiap mimpi dihargai. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi berjalan di jalur yang sama. Inklusi bukan tentang siapa yang kuat dan siapa yang hebat, tetapi saling menguatkan. Jangan biarkan batas mengurung mimpimu, karena kekuatan sejati ada di tekad untuk bangkit. Selama kita mau untuk saling memahami, tidak ada yang mustahil untuk dicapai bersama. Sekarang aku sadar, inklusi bukan tentang mereka, tetapi tentang kita semua. Karena kampus yang hebat bukan yang sempurna, tetapi yang memberi ruang bagi kita semua.
Kita berbeda, tapi kita setara.